revisi kali ke-9. Revisi kali ke-9 sampai akhirnya di ACC untuk maju sidang. Itu Perasaannya lega. perasaannya lega, dan itu bisa terjadi di ACC gara-gara gue 3 hari berturut-turut membahagiakan istri gue. Entah mau diajak jalan, diajak shopping, ngapain, pokoknya lu bahagiain istri lu deh. Terus abis itu langsung ACC gue buat sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kapuas, bertemu lagi kita dalam Poso Podcast bersama Sobat Kapuas. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang begitu spesial dan luar biasa di edisi perdana. Dan siapakah dia, sosok yang luar biasa ini? Monggo Mas untuk perkenalan diri secara garis besar dulu, secara singkat pastinya untuk ke Sobat Kapuas lainnya nih yang ada di rumah. Halo, Dika. Halo. Terima kasih. Halo Sobat Kapuas. Sebelumnya gue mohon izin ya, gue ngomongnya nggak formal karena supaya lebih luas, lebih santai. Perkenalkan, gue Mora. Nama lengkapnya Romora Jausia, boleh dipanggil Mora. Sudah kerja di BWS ini kayaknya udah mau tahun kelima deh. Wih, luar biasa. Udah mau tahun kelima ya. kayaknya. Terus kemarin 1,5 tahun sempat tugas belajar dulu. Jadi nggak kelihatan di balai selama 18 bulan kurang lebih, dan sekarang alhamdulillah udah selesai, udah balik lagi ke balai. Luar biasa. Nah Mas, sebelum di BWS pasti kan ada track record nih pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Jadi boleh dong cerita sedikit nih ke Sobat Kapuas yang lain. Kerja ya, jadi gue lulus tahun 2015 di Teknik Sipil Lingkungan IPB. Habis itu kerjanya di PT Jaya Konstruksi, mungkin kalau ada yang tahu, di bidang kontraktor. Habis itu nggak lama gue pindah ke Indonesia Topan Printing. Itu bagian percetakan plastik, kurang lebih kayak gitu. Lalu sempat juga honorer di Kementerian Perhubungan di Jakarta. Sampai akhirnya nyoba pembukaan CPNS tahun 2017. 2017 gue coba di Kementerian PUPR. Alhamdulillah keterima. Setahun penempatan Jakarta. Tahun berikutnya sampai dengan saat ini di Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 Pontianak. Gitu. Jadi selama 1 tahun di Jakarta, Ya. di asal ya, kota asal ya Mas. Betul. Setelah itu langsung pindah ke Pontianak. Penempatan langsung ke Pontianak. Yes. Nah, pas ketika Masnya pindah ke Pontianak ini gimana ya? Suasana kan berbeda. Culture shock gimana tuh Mas? Yang pertama kali gue kaget ke Pontianak adalah makanan. Makanan. Kenapa tuh makanannya Mas? Makanannya apa ya? Dari awal gue datang gue selalu bilang makanan di sini kurang asin. Kurang asin. Selalu gue bilang kurang asin. Sampai gue nyari referensi ke teman-teman yang bilang makanan sini enak, restoran ini enak, segala macam enak. Sampai gue coba-cobain dan menurut gue ternyata biasa aja. Oh, rekomendasi. Rekomendasi orang-orang, gue pikir yang kata mereka enak aja ternyata biasa. Tapi setelah gue lebih lama lagi hidup di sini, terus juga udah lebih banyak temen di sini, ternyata banyak referensi yang sebenarnya underrated kali ya. Mereka nggak kesebut, mereka fame-nya kurang, restorannya biasa aja, warung-warung kecil, cuma lebih enak. Tapi ya itu yang lebih cita rasanya ya. Cita rasanya lebih oke. Tapi kalau pertanyaannya tadi yang gue kaget ya makanan. Makanan yang pertama. Setelah makanan apa macetan? Macet justru gue senang. Karena di sini nggak macet. Iya. Jakarta kurang lah ya Mas ya. Nggak macet. Gue bilang nggak macet sama sekali. Kalau Jakarta itu capek. Luar biasa. Pergi kerja capek, pulang kerja capek. Cuman ya kayaknya orang Jakarta sendiri udah terbiasa kayak gitu ya. Cuman pas nyampe Pontianak, yang gue senang itu gue kemana-mana tuh kayaknya cepet. Lebih cepat, lebih santai, nggak bakal capek. Nahan macet, nahan kopling segala macam, free, enak lah. Iya, lebih enak dan luasa ya Mas ya kalau di sini. Nah, kan kalau misalnya awal-awal pindah ke Pontianak pasti banyak penyesuaian ya Mas ya. Betul. Dari makanan tadi salah satunya, lalu jalan. Terus kalau misalnya lingkungan dari rekan-rekan kerja di sini gimana nih Mas? Kalau lingkungan kerja, alhamdulillahnya orang-orang di BWSK 1, senior-senior tuh semua welcome. Terutama kemarin itu kan waktu zaman mes masih di Ahmad Yani, itu banyak banget senior-senior yang perantau juga.
perantau juga ada. Jadi senasib lah ya Mas. Senasib benar. Mereka perantau juga jauh dari keluarga. Di sini ya keluarganya ya kami lah keluarganya gitu. Dan ya untungnya karena ada senior-senior yang welcome kayak gitu, akhirnya ke teman-teman di balai pun jadinya lebih welcome lagi, lebih open lagi. Alhamdulillahnya kayak gitu. Alhamdulillahnya ada teman senasib, lalu lebih mudah lah ya Mas yang berbaurnya juga. Nah kalau misalnya teman-temannya juga support, mendukung juga, welcome segala macam. Terus untuk kinerja nih, pasti ada penyesuaian. Mas pertama kali pindah di BWS ini di bagian apa? Dulu itu kan kami masuk bertujuh ya, kalau nggak salah ada 7 orang, cuman satu pindah duluan mutasi ikut suami, jadi kami berenam. Berenam itu kami di perencanaan program. Jadi di awal posisinya di perencanaan? Ya, di PPK perencanaan program. Kalau jabatannya apa, kami ngikutin jabatan fungsional sih waktu itu, teknik pengairan ahli pertama, yang sampai sekarang juga masih. Dan ya zaman itu belum ada namanya jabatan pelaksana teknis atau koordinator teknis yang formal gitu. Jadi ya kami jalanin aja sebagai Javung di situ, belajar karena di perencanaan program kan dapurnya balai lah. Jadi semua tentang balai di situ ada. Jadi tempat yang belajar lah. Tempat belajar. Itu berapa tahun? Kayaknya nggak nyampe setahun deh, atau setahun pas gitu, nggak lama. Tahun depannya SK baru keluar, SK personel balai keluar, ya udah kami ditempatkan masing-masing dipecah. Nah itu dipecahin di bagian mana-mana aja Mas? Gua dapet di PSDA, pengelolaan sumber daya air. Itu dulu zaman PPK-nya masih Mas Bambang, sekarang udah Mas Dita ya, sekarang PPK-nya. Itu sampai tahun 2021. Habis itu ada opening tugas belajar di, kalau nggak salah saat itu yang buka LPDP dan super spesialis kalau nggak salah beasiswa. Nah disitulah gue masuk di super spesialis, mencoba dan lulus akhirnya. Alhamdulillahnya lulus. Gue nggak ngerti kenapa ya, maksudnya kayaknya ada deh kaliber yang lebih ngeri-ngeri, lebih pinter-pinter, nilainya lebih bagus-bagus. Cuman ya alhamdulillah passing grade gue lewat juga, wawancara juga alhamdulillah lancar, keterima deh akhirnya. Jadinya setelah lolos langsung itu cuti apa gimana tuh Mas? Kalau jadi gini, kalau di teman-teman pemerintahan itu PNS terutama ya, itu ada 2 jenis untuk kuliah, satu izin belajar, satu tugas belajar. Bedanya izin belajar tuh kita masih harus kerja. Kita masih punya kewajiban untuk kerja gitu. Di Sambi, yes. Bedanya tugas belajar sudah keluar surat tugas untuk kau kuliah nih, udah kau kuliah nggak usah mikirin kerja di kantor. Jadi lebih fokus. Yes, betul. Dan biasanya kalau izin belajar itu dia kayak part time job gitu loh. Setengah harinya kerja, nanti kuliahnya mungkin malam lanjut lagi atau diselang-selingi lah. Kalau tugas belajar nggak, kita full memang untuk kuliah. Belajar. Betul. Jadi setelah Mas lolos nih, passing grade juga udah lewat. Apa dari sini teman-teman juga ada ikut? Iya, dari sini kemarin yang mencoba ada 2 ya yang ikut tahun itu. Saya sama namanya Hani Adityanta Hermanto. Halo Mas. Halo Mas Hani. Mas Hani ya, dia senior juga. Secara umur udah bapak-bapak. Udah senior ya. Udah senior memang. Cuman kami PNS-nya seangkatan. Jurusan yang kami ambil juga sama, bidang fokusnya sama, dan kampusnya pun sama kebetulan. Gitu. Cuman kayaknya Mas Hani masih di kampung, Mas. Oh, masih. Belum balik ke sini dia nih. Belum kembali bertugas kembali ya. Belum balik bertugas. Nah, kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan yang lain di sekitaran kantor balai ini yang pengen seperti Mas Mora, apa ada kiat-kiatnya atau tips nih yang jitu biar bisa lewat passing grade-nya? Apa ya? Gini. Kalau misalkan untuk kuliah, biasanya fokusnya tuh ada 3 tuh. Yang satu secara umum ya, secara general yang harus ada sertifikat bahasa Inggris, entah itu TOEFL, entah itu IELTS, atau apapun itu yang diterima sama kampusnya atau beasiswa penyelenggaranya. Yang kedua ada tes potensi akademik
itu kayak lebih ke tes teknisnya. Teknis. Misalkan kita mau masuk ke bidang rawa misalkan atau bidang bendungan, nanti Berarti sesuai tesnya kurang lebih tentang itu. Dan yang terakhir wawancara, itu 3 hal kunci yang memang harus kita udah lihat dulu nih dari awal, kemampuan bahasa Inggris kita semana. Kalau memang kita masih jauh dari passing grade, kayaknya ada baiknya lu coba les atau coba perbanyak nonton Netflix dengan subtitle bahasa Inggris. Biar lebih itu terbiasa. membantu banget menurut gua. Di bidang itu kan bisa latihan buat listeningnya, untuk baca grammarnya pun walaupun agak informal tapi oke lah. Terus juga di potensi akademik tadi lu ya mendalami bidang yang lu pengen tuju tuh apa, kemana lu tujuan lo, itu yang lu dalamin. Dan kalau wawancara lebih ke arah motivasi kita tuh buat kuliah apa, motivasi kita kuliah tuh apa sih? Apakah kuliah cuman pengen kuliah aja pengen ini nggak boleh dicontoh ya, kayak gue cuma pengen rehat dari kerjaan capek, jadi rehat sejenak dari kerja, rehat sejenak tapi yang ada manfaatnya, jadi lebih positif untuk belajar. Gitu. Selain itu pasti ada motivasi nih Mas kan untuk ambil lanjut ke magister setelah walaupun udah ASN, tapi yang memotivasi paling mendasar apa sih? Justru kalau bahasanya gitu gue kurang setuju, karena orang-orang biasanya yang punya kesempatan bisa jadi PNS itu justru orang-orang yang pengen memanfaatkan fasilitas untuk tugas belajar atau izin belajar, karena fasilitasnya ada, kesempatannya ada, gimana kita ngejarnya aja gitu. Jadi usaha ya. Justru jadi bukan karena udah jadi PNS malah udah ngapain kuliah, nggak gitu. Justru orang-orang ada yang pengen PNS cuman pengen kuliah, ada yang kayak gitu. Biar peluangnya ada, kesempatannya ya Mas. Betul. Ya beasiswanya ada, fasilitas kerjasamanya ada, pokoknya udah tertata lah. Justru setelah masuk PNS justru lebih gampang ngeliat jalurnya mau masuk. Peluangnya lebih terbuka lebar. Kalau misalkan enggak kan paling jalurnya reguler segala macam kayak gitu. Justru dengan masuk ya alhamdulillah keterima PNS saat itu 2017, ya mulai pelan-pelan belajar bahasa Inggrisnya, belajar teknisnya, sampai ada kesempatan opening beasiswa, masuk kita di situ. Karena ada kesempatan, peluang juga. Kalau nggak salah kan teman-teman dari balai juga banyak ya. Tahun ini atau tahun depan gitu ada 2 orang lagi kalau nggak salah. Itu juga mereka malah lebih bahasanya lebih getol, lebih giat lagi. Kalau nggak salah lebih pintar, lebih giat lagi. Target mereka juga yang satu kayaknya lebih tinggi, malah ke Belanda deh. Luar biasa. Jadi ya nanti kayaknya buat gestar berikutnya selanjutnya boleh kita undang di Poso ya teman-teman. Nah Mas Ngurah kan udah dapat ilmunya nih, udah belajar, terus untuk menerapkan di lingkungan kantor atau ingin sharing lah ke teman-teman tuh gimana sih? Kalau soal keteknisan, yakin banget nih, maksudnya teman-teman di balai yang senior-senior tuh ilmunya pasti lebih banyak juga. Jadi kalaupun mau sharing, nanti kita saling belajar tuh jadinya. Kemarin ngambil di Gajah Mada, Universitas Gajah Mada itu fokusnya di bidang pengelolaan bencana alam dan mitigasi bencana rawa. Jadi fokusnya di rawa. Kalau yang bisa di-share ya mungkin tentang aplikasi yang kita pakai, software yang kita pakai untuk analisis. Kalau secara teknis bahasanya pasang surutnya sungai lah, pasang surutnya naik turunnya muka air untuk nanti ke lahan yang mau kita airi. Kalau secara teknis kita ngomongin ya, softwarenya apa, gimana triknya buat ngelihat, ngebaca analisis grafiknya gimana, lebih gampangnya, lebih simple dan lebih gampangnya, kayaknya itu bisa di-share juga. Terus juga pola pikir. Kenapa pola pikir? Karena pas masuk kuliah, pola pikir kita itu kan saat itu masih sebagai orang yang kerja. Pas nyampe kampus, ketemu dosen dan tenaga akademisi yang lain, beda total. Mereka pola pikirnya gimana, kita gimana. Di situ yang kita perlu penyesuaian lagi, membuka pikiran lagi. Oh, point of view mereka gini, sudut pandang mereka begitu, melihat suatu masalah, mengatasinya begini, beda-beda, pasti beda dengan cara kita ngatasin waktu pola pikir kita masih di kantor. Opsi-opsi apa yang bisa kita lakuin buat ngatasin masalah ini. Dan
nggak tahu ya, bapak-bapak dosen itu kayaknya jiwanya lebih kalem, lebih tenang. Itu yang salah satu yang mengajarkan kami tuh waktu kami di sana yang muda-muda, jangan gerasa gerusu, lebih santai ngerjainnya, tenang aja, nggak usah buru-buru. Oke, ada tenggat waktu, oke, ada deadline, tapi lo harus lebih bijaksana, lo harus lebih bijak ngambil sikap, dan itu pasti kepakai sekali di balai. Maksudnya bukan hanya soal tesis, bukan hanya soal publikasi, tapi masalah-masalah yang terjadi di balai, masalah-masalah yang ada di lapangan. Dari situ kita belajar juga, nyikapinnya mesti lebih kalem, mesti lebih banyak referensi, gitu sih. Bener-bener belajar, ya lo harus banyak baca, lo harus banyak tahu, jadi lebih tenang. Lebih tenang, tidak terburu-buru, Mas ya. Enak sih. Terus kemudian Mas, kan setelah mungkin kita dari hal-hal kecil yang kita usahain untuk semakin meningkat kualitas, mungkin ada hal atau output nih yang dikerjain dari balai atau teman-teman yang mungkin bisa diperbaiki lagi, itu gimana tuh Mas? Kalau dari, maksudnya yang bisa diperbaiki di balai gitu, kayaknya dari segi tadi salah satunya on time itu penting deh, karena nantinya akan terbentuk berdampaknya ke hidup kita sehari-hari juga. Kenapa? Kayak sebelumnya mungkin kita tarik mundur ke pengalaman kerja waktu di ada PT sebelumnya. Indonesia Topan Printing itu adalah perusahaan Jepang. Itu yang namanya waktu mereka benar-benar memanfaatkan seefektif mungkin. Nggak ada tuh jeda waktu yang terbuang. Tapi mereka fair, istirahat ya istirahat, jam kerja jam kerja. Lembur ada bayarannya, telat ada potongannya. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya ke callback lagi waktu kuliah. Oh iya ya, dulu waktu kerja sama orang Jepang kayak gini nih. Jadi setimpal ya sebenarnya. Jadi memang budaya yang kayak gini tuh enak loh. Ternyata setelah diterapin, contohnya misalkan kita bisa manfaatin waktu dengan baik. Saat orang-orang misalkan isoma gitu, bisa istirahat, sholat, mandi, garing, istirahat, sholat, makan, sholat, makan, ya memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, ketika Mas lagi tugas belajar, support dari keluarga bagaimana Mas? Keluarga sih alhamdulillah support full. Kalau dari istri sama kebetulan waktu itu pas kuliah sudah menikah. Enggak. Belum. Gimana ya nyebutnya? Jadi mencoba daftar kuliah. Tapi saat itu statusnya udah tunangan, udah tinggal nunggu tanggal pernikahan. Jadi dilema. Bukan dilema, maksudnya jadi berbarengan. Jadi bagi waktunya yang agak PR saat itu. Tapi alhamdulillahnya support full. Habis itu juga di momen kuliah, nggak lama kemudian istri hamil, istri lahiran. Nah itu lumayan apa ya, tricky kita ngatasinnya mau gimana nih ya, prioritasnya gimana, itu agak tricky. Dan alhamdulillahnya support dari orang tua gue sendiri juga support, orang tua mertua juga support, support dalam berbagai hal, finansial, religi disupport juga, mental, banyak deh yang mereka support. Jadi ketika itu kan Mas LDM ya? Enggak. Jadi ikut istrinya? Iya, istri ikut. Ada sih opsi LDM waktu itu, cuman kayaknya jangan dehnya karena lagi hamil. Lagi hamil kayak kasihan deh kalau nggak ada yang nemenin. Akhirnya udahlah, bawa aja. Ya percaya aja deh nanti semua ada jalannya bisa kita hadapiin gitu. Jadi sebagian besar yang gue lakuin itu ya jalannya Tuhan sih, dan beruntung. Faktor luck itu selalu ada sih kayaknya. Sama doa istri coy. Istri kayaknya doa istri. Manjur. Doa ibu manjur. Itu terbukti nyata saat penyusunan tesis. Bener-bener kayak revisi kali ke-9. Revisi kali ke-9 sampai akhirnya di ACC untuk maju sidang. Itu perasaannya lega. Perasaannya lega, dan itu bisa terjadi di ACC gara-gara gue 3 hari berturut-turut membahagiakan istri gue. Entah mau diajak jalan, diajak shopping, ngapain, pokoknya lu bahagiain istri lu deh. Terus abis itu langsung ACC gue buat sidang. Gak tahu ya, percaya nggak percaya, tapi emang kejadian. Tuhan tetap bekerja. Luar biasa. Gitu pokoknya ya
usaha dan doa dibarengi lah. Mungkin pesan buat teman-teman yang nanti mau ngambil kuliah juga, siapin tabungan. Tabungan. Maksudnya siapin tabungan dulu untuk pegangan, karena ada beberapa beasiswa yang sistem pembayarannya itu di belakang. Jadi semua selesai dulu. Kita bayar dulu di depan, nanti bayar reimburse. Ada yang kayak gitu, ada juga yang enggak. Beruntung lah kalau yang enggak. Tapi kalau yang bayar reimburse, bayar di depan, itu kayaknya bijak deh kalau teman-teman tuh nabung dulu. Save money dulu. Nabung dulu siap-siap. Karena saat itu kondisi gue duit habis buat nikah. Pas istri hamil, banyak pengeluaran. Habis itu pas momen semester itu semester 2 magang. Magang itu pengeluarannya lebih banyak. Karena ya harus ke lapangan. Kalau lapangannya ideal, lapangan biasanya nggak ideal dong. Ya dan lain-lain banyak kebutuhannya, dan gue baru sadar harusnya gue nabung dulu saat itu. Jadi ya jangan ditiru ya, kalian nabung. Jadi ini dulu udah ada tipsnya nih dari Mas Mora. Kalau buat teman-teman atau sobat Kapuas lainnya, tetap harus saving money dulu. Kalau dari atasan nih di balai yang support banget Mas Mora siapa? Kalau waktu itu kuliah, pas zaman kepemimpinannya transisi tuh, pindah dari Pak Dwi Agus Kuncoro ke Pak Pramono. Tapi saat itu suratnya masih tanda tangan Pak Dwi Agus. Beliau setuju, saya sama Mas Ani kuliah. Udah akhirnya kita berangkat, dan bener-bener dipegang komitmennya, tugas belajar. Jadi itu kayaknya namanya kerjaan kami nggak, dalam tanda kutip nggak keganggu deh, sama sekali nggak keganggu sama kerjaan. Jadi memang fokus di situ, dan itu sih yang terima kasih banget support dari Pak Dwi Agus Kuncoro maupun Pak Pramono. Terus juga ada senior-senior yang dulu di mes, bapak-bapak support full, yang udah pindah ke balai lain tapi masih support juga. Itu juga terima kasih. Pokoknya banyak lah support dari teman-teman kantor juga banyak. Boleh kalau Mas Mora pengen sebutin atau spill siapa temannya, boleh banget. Wah banyak, nggak usah. Karena berperan penting ya dari sebagian hidup Mas Mora ya. Banyak lah yang nggak bisa disebut satu-satu tuh banyak. Itu secara personal aja kayaknya, nggak apa-apa. Oke. Nah untuk sobat Kapuas di rumah, Mas Mora juga udah sharing tentang riwayat pendidikannya, lalu beberapa prestasi yang dicapai, terus kinerja dan juga tips nih beberapa kiat-kiat untuk sobat Kapuas yang lainnya ataupun rekan-rekan dari balai yang pengen seperti Mas Mora, luar biasa sekali prestasinya. Boleh dong sedikit closing statement Mas Mora untuk sobat Kapuas? Closing statement ya. Gini, ini terlepas dari kita nih PNS atau bukan, atau KI atau honor atau apapun, gue secara pribadi nggak terlalu terpaku sama status itu, karena kesempatan itu selalu ada buat siapapun kita nggak tahu. Cuman gimana kita ngelihat opportunity yang ada aja, dan tahu diri dalam artian tahu kapabilitas kita di mana, kita bisa achieve sampai mana, dan kondisinya memungkinkan atau enggak. Jadi kayaknya lebih ke arah usaha pasti, doa pasti, tapi kita harus peka juga gitu, peka sama situasi, kesempatan yang ada, peka juga sama kemampuan diri sendiri. Jangan sampai kita itu terlalu nargetin hal yang terlalu tinggi, salah juga. Kita targetin yang terlalu rendah juga salah. Ya kurang tepat. Kayaknya kita harus peka sama hal-hal tersebut. Itu, dan gue pribadi selalu percaya, pokoknya lu usahain aja yang lu bisa lakuin yang terbaik. Rezeki itu ada aja deh. Pasti akan ada jalan ya Mas ya. Kalau di Twitter gue itu gue nulis ada tweet nih. Nggak nge-tweet sih, cuman di bio-nya itu gue nulis just do your best, let God do the rest. Lakuin aja yang terbaik, biar sisanya Tuhan yang ada lah, jalannya tuh pasti akan ada ya. Oke, itu tadi Sobat Kapuas closing statement dari Mas Mora, dan juga sedikit spill nih kiat-kiat atau tips-tips bagaimana Sobat Kapuas bisa mengikuti jalan kehidupannya Mas Mora yang luar biasa. Jangan diikutin banget jalan kehidupannya. yang ambil yang baiknya, ambil yang baiknya aja. Sampai ketemu lagi Sobat Kapuas di episode berikutnya. Bye-bye.